Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada siang hari ini saya menyapa dan mendoakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan kenikmatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam kejadian-kejadian yang mengejutkan di muka bumi ini, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran, dari sesuatu yang bisa menenggelamkan kita ke dalam bumi seperti itu. Dan itu banyak doa-doa juga dibaca ketika zikir pagi petang, kita berlindung kepada Allah daripada bi azomatika andala gitu, dari tenggelamkan dari bawah kita gitu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan di kali ini izinkan saya kembali berbagi dan menyambung pembahasan sebelumnya, yaitu di kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab yang ke-74, di Kitabul Asriba, itu tetap kitab tentang minuman. Kali ini di nomor hadis 5577. Ini ada keterkaitan juga dengan video sebelumnya. Ini ada tanda-tanda 5 ini jika tidak keliru, setidaknya tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya hari kiamat seperti itu. Langsung saja kita merujuk kepada rawi atau redaksi hadisnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim haddatsana Hisham haddatsana Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu. Jadi rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat mulia, yaitu juga yang menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW, membantu apa-apa yang dibutuhkan di rumah Rasulullah SAW, termasuk juga sahabat junior, sahabat kecil daripada golongan kelompok-kelompok sahabat Nabi yang lainnya. Qala, Anas berkata, sami itu aku mendengar dari Rasulullah SAW, mir Rasulillahi SAW, hadisan la yuhaddisukum bihi ghairihi. Qala min asratis sa'ati ay yazharal jahlu wa yakillal ilmu wa yazharaz zina wa tusrabal khamru wa yakillar rijalu wa yaksurun nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimuhunna rajulun wahidun. Hadis ini sahih di kitab Sahih Al-Bukhari, juga Imam Muslim mengeluarkan dalam kitabnya Akhrajahul Muslim di nomor hadis 2671. Jadi mutafaqun alaih, ya, hadis yang sama-sama dikeluarkan dan disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu min asyratis syaati, itu di antara tanda-tanda kiamat itu yang pertama, atau semakin dekatnya hari kiamat, ayyazharul jahlu, itu semakin merajalelanya atau merebaknya kebodohan. Wa yakillal ilmu, sedikitnya ilmu pengetahuan, karena ulama banyak yang Allah ambil ya nyawanya gitu. Maksudnya diangkatnya ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi ketika ulama telah wafat, maka ilmu semakin sedikit di muka bumi. Tinggal tersisa orang-orang yang bodoh yang memberikan fatwa-fatwa dengan hawa nafsu saja, bukan dengan pengetahuan atau dengan ilmu. Yang selanjutnya, bagian yang ketiga ya. Ini pertama, merebaknya kebodohan, merajalelanya kebodohan. Yang kedua, sedikitnya ilmu. Yang ketiga, wayadharuz zina, yaitu juga merajalelanya perzinahan di mana-mana. Bahkan nanti di akhir zaman itu orang berzina sudah tidak di tempat tertutup lagi, bukan di hotel-hotel lagi, tetapi bukan di tempat-tempat yang tertutup apa tuh di apartemen ataupun yang sejenisnya, tapi di jalanan gitu. Ya, di tepi jalanan atau benar-benar di tengah jalan seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi rasa malu. Waktu serabal hamru, dan diminumnya khamarnya seperti itu, dan tidak lagi sembunyi-sembunyi, orang sudah tidak malu lagi minum di kalangan, di depan umum sekalipun minum khamar seperti ini, seperti itu. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, yang kelima, yaitu yakillar rijalu, semakin sedikitnya jumlah laki-laki, wa yakthurun nisa'u, dan semakin meledaknya, banyaknya jumlah perempuan. Berbanding berapa? Kita lanjutkan hadisnya. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, hingga sampai 50 orang wanita di akhir zaman nanti, qayyimuhunna rajulun wahidun, ya, sampai berdiri meminta perlindungan kepada satu orang laki-laki. Ini bermaksud bukan berarti laki-lakinya menikahi 50. Kalau di surga nanti mungkin iya seperti itu kan, bisa lebih dari itu, satu laki-laki bisa dapat 80 bidadari misalnya, seperti itu kan bahasa kiasannya. Cuma kalau di dunia maksudnya 50 perempuan ini, saking dahsyatnya fitnah akhir zaman tuh,
sudah tidak ada lagi tempat untuk meminta perlindungan karena sedikitnya jumlah laki-laki. Makanya 50 wanita ini meminta, ya berdiri di belakang laki-laki itu maksudnya meminta perlindungan. Satu orang laki-laki itu melindungi 50 wanita. Ini kan sesuatu yang agak ini ya, merinding kita membacanya. Tidak bisa dibayangkan kondisi zaman yang memang benar di akhir zaman nanti seperti itu gitu. Sampai-sampai jumlah laki-lakinya sedikit, perempuannya sampai ada lebih meledak, lebih banyak, 1 berbanding 50 seperti itu. Jadi 50 perempuan berdiri meminta perlindungan, naungan kepada 1 orang laki-laki seperti itu. Ini saja teman-teman yang bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan peringatan kepada kita, beramalah sebelum terbitnya matahari dari barat, karena ketika matahari telah terbit dari barat yang merupakan tanda kiamat besar, sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belum mengusahakan dengan keimanannya tersebut amalan soleh saat matahari terbit dari barat, maka sudah tidak lagi diterima amalan solehnya dan tobatnya sudah tidak Allah terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.